Selamat pagi Bapak. Ya, pagi Okta. Jadi hari ini saya ingin memberikan hasil dokumentasi pasien Bapak ya. Pasien yang ada di ruang paru. Bentar ya. Ini, Bapak ya. Oh ya. Jadi di pasien itu hasil dokumentasinya kami dapatkan ada satu pasien Ibu Ria itu tidak mengalami perkembangan setelah dilakukan asuhan keperawatan. Oh, ini pasien Bu Ria yang CA paru itu ya? Iya betul Bapak. Jadi pasiennya itu kan CA paru stadium 3. Nah, masalah keperawatan yang diangkat itu kan pola napas tidak efektif karena ibu ini RR-nya itu selalu di atas 20. Terakhir kemarin di pagi tadi itu 25, kemarin itu 28. Walaupun ada penurunan tapi selalu di atas 20 kali per menit. Nah, ibu ini juga batuk-batuk terus. Batuknya masih ada darah sedikit, bercak darah. Katanya dadanya juga masih sakit. Terus udah dirawat 5 hari. Hari ini masuk hari kelima, Pak. 5 ya. Sudah kami berikan intervensi dan asuhan keperawatan, tapi belum ada perubahan secara signifikan. Ini apa penyebab ininya awalnya? Ibu Ria ini ada faktor predisposisi, Pak. Timbulnya CA paru itu karena sering kontak dengan orang tuanya yang punya TB paru. Terus dia juga ini kerja di toko bangunan. Nah, kan toko bangunan itu banyak ada asbes. Lama dia kerja di sana tuh, Pak. 10 tahun. Oh, udah 10 tahun. Iya, 10 tahun. Baik, berarti kasus Bu Ria ini bisa ya kita jadikan bahan ronde keperawatan. Nanti kita ajukan ke Bu Paru ya. Iya, saya rasa juga tepat ini, Pak, Iya. kalau dijadikan ronde keperawatan. Iya, ya. Makasih ya Okta ya. Kalau begitu saya permisi dulu, Iya, Pak ya. iya, Saya makasih ya. akan melakukan asuhan keperawatan Ya, dulu, Pak ya. siap. Selamat pagi, Pak. Ya, pagi. Ya, masuk. Makasih Bu. Oh ya, Mas Dayu ada Kak? Ya Bu, sini saya mau melaporkan ini Bu kasus tentang Bu Ria ya Bu ya. Ini Bu Ria ini sudah terdiagnosa CA paru stadium 3. Sudah dirawat di rumah sakit kita, di bangsal kita itu selama 5 hari, tapi belum ada peningkatan Bu. Jadi, jadi saya bermaksud mengusulkan kasus Ibu Ria ini untuk dijadikan sebagai ronde keperawatan. Ini data-data dokumentasinya Bu. Ini udah disusun ya data-datanya ya, rekam medisnya juga sudah ya. Iya. Saya cek dulu boleh ya. Iya. Iya. Kalau untuk proposalnya sebagian sudah saya bikin dengan tim yang lain. Kira-kira Ibu setuju nggak untuk kasus ini kita angkat jadi ronde? Boleh kita angkat aja untuk bisa kita kan sharing-sharing ilmu juga kan ya. Untuk tim yang lainnya bagaimana? Sudah saya kondisikan, nanti kami lengkapi lagi materi-materinya. Kemudian gimana kalau waktunya sekitar hari Senin bagaimana? Hari Senin pagi ya? Iya, Senin pagi. Nanti mungkin habis kita pindahkan pagi, nanti kita bisa ronde ya. Iya. Untuk konselornya siapa ya nanti setelah ini? Nanti untuk konselornya sepertinya di sini nanti kita akan mengajukan perawat dari spesialis medikal bedah aja Bu ya. Sudah dihubungi siapa? Belum sih Bu, nanti kita akan hubungi untuk siapa yang kira-kira bisa pada hari dan jam tersebut. Oh ya sudah, nanti mungkin dihubungi nanti pokoknya pas hari Senin setelah ini setelah kita pindahkan nanti semuanya sudah siap gitu ya. Nanti saya konfirmasi lagi ke Ibu gimana-gimananya dan siapa nanti yang dari perawat ininya ya, konselornya saya hubungi. Oh iya. Ya, makasih Bu. Ya, ini dibawa aja. Oh iya, ya. Kalau gitu saya permisi dulu ya Bu ya. Iya. Iya, masuk. Selamat pagi Bu Ria. Pagi, Pak. Gimana keadaannya hari ini? Masih sakit, masih lemas, batuk-batuk. Oh, ya.
Baik, kedatangan saya ke sini untuk ini kita akan meminta persetujuan Ibu Ria dan juga keluarga untuk melakukan ronde keperawatan. Apa itu ronde perawatan, Pak? Nah, ronde keperawatan itu adalah kita akan berdiskusi dengan pasien dan juga perawat untuk mendiskusikan tindakan-tindakan yang akan kita lakukan untuk meningkatkan kesembuhan pada pasien dengan melibatkan pasien dan keluarga. Gimana? Apakah Gitu ya. Gimana? Apakah bersedia Ibu Ria dan juga keluarga? Ya, saya setuju. Oh ya, baik. Kalau setuju, ini ada berkas yang harus ditandatangani sebagai persetujuan. Kemudian nanti saya akan menyiapkan bersama rekan-rekan untuk melakukan ronde keperawatan ya. Sini keluarga. Iya. Ya. Baik, karena Bu Ria dan juga keluarga sudah setuju, ronde keperawatan ini akan kita lakukan pada hari Senin ya. Hari Senin pagi jam 9 ya. Ya, setuju ya? Ya. Baik, kalau itu saya permisi dulu. Ibu Ria istirahat ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik. Nah, sesuai kesepakatan kemarin ya, kita telah membuat janji pada pasien Ibu Dia, dan kita hari ini akan melakukan ronde keperawatan. Nah, ronde keperawatan ini kita akan membahas tentang intervensi-intervensi yang akan kita lakukan untuk membantu proses pemulihan dari Ibu Dia. Nah, untuk karena tim 1 yang memegang pasien, nanti ronde keperawatan ini akan dipimpin oleh tim 1. Silakan Mas Bayu dijelaskan nanti mekanismenya gimana? Ya, baik Bu, terima kasih. Pasien yang akan kita bahas kali ini yaitu Bu Ria ya, teman-teman semua, dengan diagnosa CA paru stadium 3. Nah, Bu Ria ini sudah dirawat di bangsal kita selama 5 hari, tapi belum ada peningkatan kesehatan setelah kita berikan intervensi-intervensi. Kemudian timbulnya penyakit pada Ibu Ria ini yaitu disebabkan oleh yang pertama, Ibu Ria ini tinggal serumah dengan keluarganya, orang tuanya yang terdiagnosa TB paru, dan juga Bu Ria ini bekerja di toko bangunan selama 10 tahun ya, jadi sudah cukup lama. Mungkin dari situ juga memperparah ya, karena keadaan lingkungannya sehingga memperparah keadaan CA yang diderita oleh Ibu Ria. Kemudian untuk masalah keperawatannya yaitu berupa pola nafas tidak efektif dengan nilai respirasi yang selalu di atas 20 kali per menit, rata-rata 25 kali per menit. Ada penurunan, kenaikan, tetapi juga penurunannya tidak pada batas normal, sehingga masih di atas nilai normal terus ya, walaupun naik turun. Dan juga Ibu Ria ini mengalami batuk terus menerus, kemudian nyeri pada dada sejak dirawat di sini sejak 5 hari yang lalu. Sudah kita berikan intervensi, tapi perubahannya tidak signifikan dan kondisinya masih tetap buruk lah, bisa kita katakan tetap buruk. Kemudian di sini juga ada akan intervensi yang keperawatan yang setelah kita lakukan akan dijelaskan oleh perawat Okta ya. Baik semuanya, jadi dari tim 1 kami sudah melakukan beberapa tindakan keperawatan ke Ibu Ria. Beberapa diantaranya itu kami sudah mengkaji frekuensi napas, pola napas, melakukan auskultasi paru. Kami juga sudah mengajarkan batuk efektif, sudah mencatat dan mengobservasi sekret yang dikeluarkan dari Ibu Ria. Terus kami juga sudah koordinasi dan kolaborasi dengan dokter sesuai dengan terapinya. Terus kami juga sudah memberikan posisi semifaular biar nyaman ibunya kan, soalnya kan dadanya pasti sesak.
Iya, terus batuk-batuk terus. Kami juga sudah melakukan pemberian oksigen. Kalau misalnya dia merasa sesak yang berlebihan, sudah kami berikan oksigen. Terus yang terakhir, karena dia sesak, jadi sekarang mengeluh nyeri dada. Jadi kami juga sudah ajarkan relaksasi napas dalam untuk mengurangi nyeri biar lebih rileks. Terus yang terakhir, biasa tanda-tanda vital, RR-nya masih di atas 20, terakhir itu 25 seperti kata Mas Bali tadi. Terus kami juga sudah berikan analgesik rutin, itu saja sepertinya yang sudah kami lakukan. Baik, dan sangat lengkap ya. Untuk teman-teman semua, apakah sudah paham tentang kasus CA paru dari Ibu Ria dari pemahaman ini tadi? Sudah paham, Bu. Kalau sudah paham, mari kita ke ruangan pasien untuk melakukan ronde keperawatan ya. Baik, Bu. Sudah. Assalamualaikum. Ya. Selamat pagi Bu Ria. Pagi. Gimana keadaannya hari ini? Masih lemes, batuk-batuk, masih sakit juga. Oh ya. Sesuai dengan temu kita kemarin, janji kita kemarin ya, hari ini kita akan melakukan ronde perawatan ya untuk mengetahui tindakan-tindakan perawatan apa yang sesuai dengan untuk Ibu Ria. Kita berdiskusi dan juga saya di sini sudah bersama tim ronde keperawatan ya. Untuk mungkin sudah sering lihat ya, tapi kita perkenalan dulu. Silakan memperkenalkan diri. Ya, Bu Ria, perkenalkan saya Perawat Suci, saya kepala ruang di sini ya. Ya, perkenalkan saya perawat Adilia sebagai konselor keperawatan yang akan membantu dalam mengatasi masalah keluhan kesehatan Ibu Ria. Terima kasih. Perkenalkan saya perawat Edith sebagai ketua tim 2 dan anggota tim Dikon juga. Perkenalkan saya perawat Okta sebagai anggota perawat tim 1 dan anggota ronde keperawatan. Ya, Bu, perkenalkan saya perawat Desi, saya di sini sebagai anggota tim 2 dan anggota tim ronde perawatan. Ya. Ya, terima kasih sudah memperkenalkan semua ya. Nah, selanjutnya sesuai janji kita kemarin ya, kita hari ini akan melakukan ronde perawatan. Silakan tim untuk membahas tentang penyakit Bu Ria. Iya, baik. Gimana Ibu Ria? Masih sering sakit dadanya? Masih, Pak, kalau lagi batuk. Oh, berat. ya. Apakah nyerinya hilang setelah minum obat, Bu? Tidak, suster. Baiklah, Ibu. Saya di sini akan mengkaji skala nyeri Ibu. Saya beri angka 1 sampai 10. Semakin besar angkanya, semakin berat nyeri Ibu. Angka 6. Oh, sekarang angka 6. Jadi bagaimana setelah minum obatnya? Kira-kira skalanya ada di berapa angkanya? Ya, suster, sekarang saya rutin melakukan pengobatan. Bagus ya Ibu, jadi jika Ibu mengikuti prosedur pengobatan dengan rutin, insya Allah kondisi Ibu akan kembali membaik walaupun memerlukan waktu yang lama. Ya, saya yakin saudara saya akan sembuh. Bagus ya, dipertahankan. Terus selanjutnya saya menyarankan untuk menurunkan sesak napas dan mengurangi batuk pasien. Bagaimana jika diberikan humidifikasi tambahan, perawat Dori? Saya setuju sependapat dengan Ibu. Saya juga setuju untuk melakukan modifikasi tambahan ya. Untuk nyerinya bagaimana tuh mengatasinya? Kalau untuk nyerinya Bu, saya menyarankan untuk mengkaji verbal dan non verbalnya Bu, untuk menyeimbangkan gimana skala nyerinya ya. Ya, saya setuju juga. Kemudian kita juga harus menyarankan untuk mengevaluasi keefektifan obat anti nyeri yang diberikan ya, karena dalam mengatasi nyerinya, sehingga obatnya bisa efektif untuk memberikan perubahan pada pasien. Karena obat yang sekarang kan sudah 5 hari kita berikan tapi masih tetap merasakan nyeri ya, walaupun memang itu butuh waktu lama, cuman seenggaknya kan kita harus bisa meminimalisir. Gimana kalau kita ini kan kolaborasikan dengan dokter ya. Ini sudah sangat jelas. Bagaimana Ibu penjelasannya, ada yang ditanyakan saya dulu yang sudah dijelaskan tadi?
Tidak ada sih. Dari keluarganya Dari keluarganya juga? jelas ya Bu ya. Kan kalau sudah, nanti selanjutnya kita akan diskusi bersama di Nurse Station untuk masalah juga biar Budia bisa istirahat ya. Baiklah Ibu, terima kasih telah ikut berpartisipasi dalam Rodi Keperawatan ini, telah membantu kami dalam menjalankan Rodi Keperawatan ini. Semoga keluhan-keluhan Ibu Ria segera teratasi, proses pengobatan lancar, dan segera sembuh ya Bu. Kalau begitu kami izin ke permisi dulu ya. Silakan istirahat kembali. Terima kasih semuanya. Ya, istirahat Bu Ria. Ya. Nah, tadi kan kita sudah melakukan ronde keperawatan di ruang pasien ya. Nah, selanjutnya mari kita diskusi kembali tentang masalah-masalah yang sudah kita temukan. Ada saran-saran untuk menyelesaikannya? Iya Bu, jadi saya tadi menyarankan untuk pasien pemberian humidifikasi tambahan. Jadi humidifikasi tambahan itu untuk mengurangi keluhan batuk pasien dan menurunkan respiration rate pasien ke angka normal yaitu 20 sampai di bawah 20 tentunya. Dengan rasionalisasi tentu memberikan kelembapan pada saluran pernapasan pasien dan membantu pengenceran dan pengeluaran sekret pasien sehingga keluhan batuknya lebih berkurang dan nyerinya juga akan lebih berkurang. Ada yang ingin tambah-tambahnya untuk saran-saran intervensinya? Iya Bu, saya juga setuju dengan pendapat dengan saran dari Ibu Nita. Menurut saya intervensinya itu sebaiknya diberhentikan dulu Bu ya, dilanjutkan dengan ini tadi pemberian humidifier ya. Kenapa dihentikan ya Bu? Gimana kalau intervensinya tetap kita lanjutkan? Hanya saja kita tambah aja untuk intervensi pendukungnya. Ya, menurut saya juga tindakan batuk efektifnya itu sebaiknya dihentikan dulu aja ya, karena itu hanya sementara membantu pasien untuk mengeluarkan sekutunya, dan tindakan tersebut sepertinya bisa mengakibatkan pasien tambah nyeri karena tarikan-tarikan ototnya untuk mengeluarkan untuk batuk mengeluarkan itunya. Jadi sebaiknya kita hentikan dulu aja untuk tindakan batuk efektifnya. Ya, menurut saya juga seperti itu. Sebenarnya tindakan batuk efektif itu dapat diganti dengan humidifikasi tambahan tadi. Selain itu juga dapat berkolaborasi dengan tim medis tentunya dalam pemberian obat, terutama pengencer sekret atau rehab pasien, sehingga keluhan nyerinya juga akan berkurang dan pengeluaran sekretnya akan jadi lebih lancar. Kalau begitu saya setuju dan sependapat sama Ibu. Ya. Ada yang lainnya bagaimana? Ada saran lain terkait kondisi Ibu Ria ini? Saya juga menyarankan begini Bu, untuk mengevaluasi keefektifan obat yang diberikan dalam mengatasi nyerinya pasien tersebut, sehingga jika obat yang diberikan tidak ada perubahan, kita bisa berkolaborasi dengan dokter untuk mendapatkan obat jenis lain yang lebih baik. Misalnya jangan diberikan analgesik yang sekarang di tempat itu tidak ada perubahan, mungkin bisa kita ganti dengan analgesik yang lain, siapa tahu responnya bisa lebih baik di pasien gitu. Berarti kita merekomendasikan pada dokternya Iya. ya untuk bisa diganti untuk terapi lain gitu ya. Iya. Ada Gimana juga pendapat dengan Mas Bayu, soalnya saya rasa dari 5 hari ini pemberian antinyeri itu belum ada perubahan secara signifikan. Jadi kita harus berkolaborasi dengan dokter untuk menyarankan pergantian antinyeri analgesiknya untuk mencari yang lebih baik. ada yang ingin tambahkan lagi? Ibu, tadi saya juga menyarankan untuk perawatnya kita mengkaji pernyataan verbalnya Bu. Oh, ya. Dari derajat nyerinya ya. Berarti dikaji dirinya ya, biar kita Ya, tahu nanti. ya verbal sama non verbal Oh, iya. ada nggak persamaannya? Saya setuju dengan Ibu Ririn. Jadi sebaiknya kita melakukan yang tadi Bu ya, kita lanjutkan saja. Terus juga saya menyarankan untuk memberikan tindakan kenyamanan kepada pasien. Jadi bila pasiennya lebih nyaman,
duduk ke posisi yang nyaman ya. Iya, saya juga setuju sama perawat kan dimana tingkat kenyamanan itu sangat berpengaruh terhadap kesembuhan pasien, dan karenanya seperti kita atur kenyamanan, kondisi, terus lingkungan sekitar itu harus kita perhatikan, karena lingkungan yang nyaman akan meningkatkan kenyamanan itu sendiri bagi pasien ya. Saya juga sependapat dengan perawat Desi. Jadi kalau kita bisa mengurangi tingkat kenyamanan, mengurangi stimulus serta gangguan dari luar, itu juga bisa mengurangi nyeri dan menambah kenyamanan ibu Ria nantinya kan. Ya boleh. Terima kasih atas saran-saran dari teman-teman semua yang akan dimasukkan dalam intervensi baru yang diberikan pada Ibu Ria ya. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa ada dua masalah nih. Yang pertama itu masalah nyeri, yang kedua masalahnya adalah pola nafasnya masih tidak efektif dan masih ada batuk. Nah, untuk nyeri ini intervensinya kita bisa mengkaji ulang lagi nyeri ya, setiap shift diusahakan untuk mengkaji, terus mengobservasi tanda-tanda vitalnya. Selain itu juga melihat tanda-tanda selain verbal tapi non verbal juga. Terus habis itu kita juga harus mengevaluasi nih efektif nggak intervensi yang kita lakukan. Terus teknik pernapasan atau teknik relaksasi yang kita berikan itu sudah efektif atau tidak. Terus juga tadi dibilang dari ada tingkat kenyamanan ya. Jadi kita memaksimalkan untuk memberikan tingkat kenyamanan pada pasien. Misalkan kalau tidak bisa dilakukan atau itu belum maksimal, nanti kita bisa menggunakan analgesik yang sudah diresepkan sama dokter kan ya. Nah untuk masalah yang kedua itu pola nafas tidak efektif dan batuk ya. Tadi itu ada saran untuk dilakukan modifikasi aja ya, biar memaksimalkan dalam pengeluarannya ya, sekutumnya juga, dan posisinya biar nggak sesak, terus batuknya juga dikeluarkan yang lebih baik, dan nanti diposisikan di semicolor gitu ya. Nah seperti itu. Ada yang ingin ditambahkan sebelumnya untuk mengakhiri ini? Cukup kan Bu? Ya, nanti saya selaku ketua tim yang menangani Bu Ria juga akan menambahkan intervensi yang tadi kita diskusikan dan akan melaporkan perkembangannya. Nah, saya harap semua tim bisa bekerja sama dalam merawat pasien agar pasien bisa memaksimalkan atau bisa maksimal dalam proses penyembuhannya kayak gitu ya. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.